Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita dan pekerjaan kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan sapa HKBP Kebun Jeruk. Namun sebelum kita mendengarkan sapa ayat harian HKBP, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini ayat Alkitab bagi kita Rabu 6 Agustus 2025 tertulis pada kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya setelah tertanam dalam hati dan iman kita menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka orang yang tidak di dalam Tuhan Allah tentu tidak dapat melakukan kasih yang sesungguhnya. Dan hanya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan Allah yang dapat melakukan kasih. Kasih adalah perbuatan dan tindakan nyata yang menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Yesus merupakan teladan kasih yang sempurna. Dengan ketaatannya kepada Allah Bapa, itulah menjadi bukti kasih Allah kepada manusia. Yesus rela mati sebagai kurban penebusan dosa-dosa kita. Saudara-saudari, wujud nyata mengasihi Allah adalah bukti iman kita. Dalam hal ini, ketika kita mewujudkan kasih, melakukan kasih, hal itu nyata. Terlihat hubungan kita dengan sesama kita manusia, bahkan kepada ciptaan lain. Ayat Alkitab mengatakan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, dikatakan demikian, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Saudara-saudari, apakah yang akan kita lakukan kepada seseorang yang jikalau kita telah mengetahui bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita? Apakah yang akan dilakukan seorang anak jika anak tersebut mengetahui bagaimana beratnya dan kerasnya orang tua mereka bekerja untuk mencukupi segala sesuatu kebutuhan anaknya.
Hanya anak-anak yang tidak mengetahui usaha orang tuanya di dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang akan mau bolos dari sekolahnya, yang malas bekerja, juga malas belajar, juga malas membantu orang tuanya bekerja di rumah. Tetapi anak yang mengetahui perjuangan orang tuanya, dia akan tetap menunjukkan ketaatannya kepada orang tuanya dan berusaha terus menunjukkan keberhasilan dan kerajinannya baik di sekolah maupun di rumah. Demikian jugalah bentuk kasih yang kita imani, kasih Yesus Kristus kepada Allah Bapa yang mau berkorban untuk kita semua orang-orang berdosa. Itulah wujud nyata daripada kasih Allah kepada manusia. Maka respon kita adalah sebagai orang-orang yang beriman, yang taat dan yang setia kepada Yesus Kristus, akan ikut juga melakukan sebagai teladan Yesus, yaitu melakukan kasih kepada sesama kita manusia. Dan itu menjadi respon iman kita akan kasih Allah di dalam Yesus, dan itu akan kita wujudkan dari kehidupan kita sehari-hari. Apa yang telah kita terima, dan itu juga yang akan kita beri. Saudara-saudari, maka kebaikan dan kasih yang kita lakukan adalah bentuk wujud nyata kasih Allah kepada kita. Walaupun banyak juga orang yang tidak melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak melakukan kasih. Namun melalui nats ini kita diminta dan dimohonkan sebagai wujud respon kita dalam kasih Allah dalam Yesus Kristus akan tetap kita lakukan. Marilah kita berkomitmen dalam pekerjaan kita hari ini, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita, terlebih dalam persekutuan kita di gereja, kita harus melakukan kasih dan didasari dari iman kepada Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertatah di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan kepada kami. Sehingga di hari ini kami boleh dalam keadaan sehat dan sukacita dan akan memulai pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit hari ini, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami. Tuhan tunjukkan supaya mereka boleh lebih baik dan sehat kembali, sehingga mereka bersukacita dan bersyukur kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Tuhan menyatakan kasih kepada manusia melalui anak-Mu Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus kami, sehingga kami dapat menerima keselamatan yang daripada-Mu. Dan sebagai respon kami Tuhan dalam
firman Tuhan hari ini. Berilah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh meneladani perbuatan Yesus dalam kasih, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami manusia. Dan biarlah Roh-Mu menuturi hati kami, sehingga kami juga boleh mengetahui orang-orang yang mengasihi kami, sebagai bentuk respon kasih Tuhan kepada mereka dan kepada kami juga. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Dan pada saat ini juga kami akan bekerja dan melakukan aktivitas kami dan meninggalkan saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, seperti Tuhan menyertai kami dalam pekerjaan dan aktivitas kami. Sehingga di waktu yang baik kami boleh bertemu kembali dalam kesehatan yang prima, sukacita yang daripada Tuhan, dan melakukan kasih seperti firman hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu lah dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Si panguluan, say kopot paawon, say unang andaw-daw, pusian rohakon. Si panguluan ibu, may maaw-anak mo tutu, doon tulan ibu iyan. Si panguluan, say kopot paawon, say unang andaw-daw, pusian rohakon. Si panguluan